Pengurapan Roh Kudus, Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang keempat. Setelah hari Pentakosta terjadilah pengurapan Roh Kudus. Pentakosta adalah hari yang ke-50 setelah Yesus bangkit dari antara orang-orang mati dan setelah para murid-murid Yesus berdoa selama 40 hari. Yaitu sejak kenaikan Yesus Kristus ke surga sampai dengan hari Pentakosta. Maka tiba-tiba lawatan Roh Kudus terjadi secara dahsyat. Mereka yang berdoa itu berjumlah 120 orang di atas loteng Yerusalem. Dan tiba-tiba mereka itu dipenuhi oleh Roh Kudus yang nampak seperti lidah-lidah api di atas kepala mereka. Dan apa akibatnya atau dampak dari pengurapan Roh Kudus? Petrus dia berkhotbah dengan berani karena urapan Tuhan itu. Sehingga 3.000 orang bertobat menjadi gereja mula-mula berdiri. Dan Roh Kudus memberi kuasa yang dahsyat. Sehingga yang terjadi gereja pun berkembang pada saat itu secara pesat. Bahkan sampai ke seluruh dunia pada masa kini. Dan Kisah Para Rasul mencatat melalui pengurapan Roh Kudus ini memampukan kita manusia yang tidak mampu ini, memampukan kita untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Artinya kita tidak mampu, tetapi ketika Roh Kudus itu turun, Dia akan memampukan kita untuk suatu pelayanan pekerjaan Tuhan. Contoh, di dalam Kisah Rasul pasal 5, Petrus ini waktu dia dipenuhkan dengan Roh Kudus, dia berjalan saja, bayangannya kena orang sakit itu sembuh. Dan di dalam Kisah Para Rasul pasal 19 ayatnya yang ke-12, di sana dikisahkan sapu tangan atau kain dari Rasul Paulus waktu kena kepada orang-orang yang sakit. Yang terjadi adalah orang-orang sakit itu pun disembuhkan. Dan bukan karena ada sesuatu yang mistis dalam sapu tangan Rasul Paulus, tetapi karena pengurapan Roh Kudus kepada orang-orang yang diurapi oleh Tuhan. Jadi dengan pengurapan Roh Kudus, kita yang terbatas akan dilengkapi dengan kuasa dari Tuhan tanpa batas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.